Om Swastiastu, Salam Bhinneka Tunggal Ika. Sahabat Indonesia dan sahabat di luar Indonesia yang saya hormati. Jumpa lagi dengan saya Dr. Ketut di channel Dokterku dari Bali. Terima kasih bagi Anda yang telah menyimak dan subscribe channel saya ini. Semoga bermanfaat untuk sehat yang lebih baik. Serangan jantung. Serangan jantung. Kali ini merupakan video yang ke-17 yang akan membahas tentang serangan jantung. Sebelum saya bahas tentang serangan jantung ini, mari kita bedakan antara henti jantung dengan serangan jantung. Kalau henti jantung dipergunakan bagi kasus-kasus di mana terjadi henti jantung yang mendadak karena suatu hal. Karena kesetrum listrik, henti jantung karena tersedak, henti jantung karena shock anafilaktik, ya, alergi tipe cepat, bisa henti jantung karena tenggelam, henti jantung karena jatuh, henti jantung karena aktivitas yang berat, olahraga yang berat, karena sebelumnya ada problem detak jantung yang berkelainan, henti jantung karena gangguan elektrolit dalam tubuh, karena diare yang berat dan lain sebagainya, dan lain-lain. Nah, kalau serangan jantung, ini dipergunakan istilah untuk penyakit jantung koroner, di mana terjadi sumbatan pada arteri koronaria, pada pembuluh darah jantung, terjadi sumbatan. Baik itu sumbatannya parsial maupun komplit, sehingga menimbulkan gejala serangan jantung, nyeri dada, dan lain-lain, bahkan sampai jantungnya berhenti berdetak. Itu kita sebut dengan serangan jantung. Khusus untuk penyakit ini kita sebut dengan serangan jantung. Jadi serangan jantung itu adalah kejadian yang kita sebutkan pada orang-orang yang mengalami penyakit jantung koroner. Ya, henti mendadak otot jantung karena suplai darah, suplai oksigen, glukosa, dan lain-lain ke otot jantungnya tidak ada, sehingga otot jantungnya mati, sehingga jantungnya berhenti berdetak. Itu yang disebut dengan serangan jantung. Ya. Dan ini merupakan pembunuh nomor 1 di dunia. Jadi penyakit yang menyebabkan kematian nomor 1 di dunia adalah serangan jantung ini. Ya, untuk diketahui sahabatku. Maka rawatlah jantung Anda. Mulai sekarang. Penyebab dan faktor risiko serangan jantung itu adalah sebagai berikut. 1. Bagi Anda yang jarang bergerak, jarang olahraga, itu merupakan faktor risiko. Ya. Yang kedua, Anda suka sekali makan makanan yang mengandung lemak jenuh. Ya, gorengan, bersantan, makan daging kaki 4 yang ada lemaknya, itu pada risiko. Apalagi nyata sekali profil lemak darah Anda, kolesterol total, HDL, LDL, trigliseridanya kelainan, tidak normal. Makanya Anda perlu rajin ngecek profil lemak Anda yang tadi. Kolesterol total, HDL, LDL, dan trigliserida. Itu harus normal, pastikan itu normal. Kalau tidak normal, itulah yang akan menghambat pembuluh darah Anda, baik di otak maupun di jantung Anda. Yang akan menimbulkan stroke dan serangan jantung. Maka pastikanlah profil lemak Anda mulai sekarang dalam keadaan normal. Selanjutnya Anda kurangi makan makanan yang mengandung lemak jenuh. Seperti yang berminyak secara umum. Ya, apa minyak kelapa sawit, minyak kelapa, itu lemak jenuhnya tinggi. Kurangilah makan goreng-gorengan.
proses memasaknya dirubah, direbus, dikukus lebih banyak, dan sebagainya. Ya. Apalagi profil lemak Anda bermasalah, wajib itu, pantang sekali. Ya, sangat Anda kurangi. Tapi kalau memang normal profil lemaknya, ya boleh santai-santai aja, sekali-sekali, tidak masalah. Yang penting profil lemak Anda itu bagus, Anda pantau terus. Anda lah perokok, apalagi perokok berat, punya risiko. Ya. Penderita kencing manis, tekanan darah tinggi, itu punya risiko untuk serangan jantung. Apalagi ada riwayat keluarga. Semakin hati-hati. Kalau kita punya kakak, saudara kandung kita, ada yang duluan mengalami serangan jantung, kita harus hati-hati. Kita harus betul-betul jaga, jangan sampai terjadi. Dengan mengecek profil lemak kita dengan baik, minimalkan stres, hati-hati dalam berolahraga, dan lain sebagainya. Ya. Pola hidup dan pola makan yang bagus, hindari kelelahan dan stres, dan sebagainya. Apalagi, sahabatku? Kegemukan. Lingkar pinggangnya sampai di atas 90 cm, ya, itu kegemukan. Itu ada risiko ke arah situ. Ya, maka kalau bisa kurangi berat badan Anda. Ya, tapi jangan takut. Baru saya bilang kegemukan begitu. Profil lemak Anda cek. Kalau profil lemak Anda bagus, ya, ingat jangan takut. Belum saya bilang kegemukan, jangan takut. Tapi janganlah cerdas. Ya. Anda lihat faktor-faktor yang lain, ya, dan Anda lakukan pencegahan untuk itu, no problem. Ya, kalau bisa ya turunkan berat badannya, kan lebih cantik, ya lebih langsing, lebih cantik. Ya, kalau wanita, kalau laki-laki lebih ganteng, ya kalau sudah berat badannya turun, ya bodinya atletis. Ya. Apa gejala serangan jantung, sahabatku? Ada yang sudah tahu? Ini perlu diketahui supaya Anda bisa menolong teman Anda, saudara Anda, keluarga Anda bila Anda melihat kejadian seperti ini. Gejalanya adalah nyeri dada di tengah-tengah, apalagi sebelah kiri. Nyeri dada ini seperti ditindih benda berat, seperti diiris-iris, ditusuk-tusuk, seperti ada yang mencengkeram di dada kita. Bisa rasa panas juga bisa. Sehingga orang yang mengalami itu akan memegang dadanya. Ya, akan memegang dadanya seperti ini. Dia jalan juga membungkuk. Nah, jelas sekali bila menyebar ke lengan kiri. Rasa nyeri tersebut menyebar ke lengan kiri, ke rahang kiri, bahkan tembus ke punggung kiri. Lebih khas lagi itu. Tapi nyeri dada aja Anda sudah waspada. Nah, apalagi terjadi keringat dingin, pakaiannya basah, sesak, berdebar, mual, muntah. Itu jelas sekali. Nyeri dada plus mual, muntah, sesak, berdebar, keringat dingin, pakaiannya basah. Khas sekali itu adalah serangan jantung. Dan tentu kalau tidak ditolong dengan cepat, hitungan menit langsung di tempat. Henti jantung. Yang disebut dengan serangan jantung. Otot jantungnya berhenti mendadak, terjadi kematian otot jantung namanya infak miokard. Terjadi kematian pada otot jantung karena tidak dapat suplai oksigen, suplai nutrisi, glukosa dan lain-lain ke otot jantungnya. Karena tersumbatnya pembuluh darah jantung arteri koronaria secara maksimal, full. Terjadi henti jantung secara mendadak. Yang disebut dengan serangan jantung. Ya, itu kasus ini serangan jantung namanya. Hitungan cepat bisa terjadi. Saat berpidato, pegang dada, gelepuk langsung. Bisa cepat, karena dia stres, tegang. Sudah terjadi sumbatan.
oleh lemak dan kolesterol. Ditambah stres, terjadi penyempitan pembuluh darah karena stres. Sudah ada sumbatan menyempit pembuluh darahnya sehingga terjadi sumbatan total. Terjadi serangan jantung. Ya. Akan dipicu oleh kelelahan dan stres. Ya. Sahabatku, apa yang harus Anda lakukan bila Anda melihat ada teman, saudara, siapa saja di lingkungan Anda yang mengalami seperti serangan jantung, sesuai dengan gejala-gejala tadi, dari ringan sampai berat. Apa yang harus Anda lakukan? Anda melihat misalnya dalam serumah ada orang tua Anda, ada saudara Anda, atau siapa saja, ya, atau di kantor ada teman Anda memegang dada seperti ini. Ya. Anda yang telah menyimak video saya akan bisa memberikan pertolongan. Apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama, tenangkan pasien. Tenangkan dia. Kemudian papah dia pelan-pelan, ajak segera ke IGD terdekat. Di rumah sakit terdekat, di mana saja. Tentu kalau Anda punya obat isosorbit dinitrat, baik yang 5 mg maupun yang 10 mg, Anda yakin itu seperti itu, dan Anda yakin itu adalah serangan jantung, Anda berikan obat tersebut di bawah lidah. Isosorbit dinitrat, baik 5 mg maupun 10 mg. Itu jauh akan lebih membantu ketimbang Anda tidak berikan. Jangan takut salah. Saya yakin aman. Bila kasusnya sudah yakin seperti itu. Berikanlah isosorbit nitrat yang Anda punya. Siapa tahu Anda punya di dompet Anda. Karena Anda sudah paham tentang serangan jantung ini. Anda siapkan di dompet Anda misalnya obat tersebut untuk orang lain mungkin niat Anda atau untuk diri sendiri. Ya. Anda kasih dia, tunjukkan pada orang lain bahwa Anda kasih itu. Kemudian antar dia pelan-pelan dengan tenang, tetap duduk. Ya. Kalau ada oksigen, lebih bagus kasih oksigen. Ya. Atau pasiennya suruh batuk-batuk. Ya, suruh batuk-batuk. Akan lebih membantu. Dan segera antarkan ke IGD terdekat. Nah, tentu di sana akan diberikan oksigen, akan dicek EKG, dan sebagainya. Ya, sehingga bisa kita selamatkan. Ya. Itu gunanya Anda menyimak video saya. Anda bisa berbuat cepat kepada orang-orang di sekitar Anda. Jangan menunggu-nunggu waktu. Ingat. Jangan menunggu waktu. Misalnya ada kadang-kadang saudara Anda sudah nyeri dada, Anda ajak ke rumah sakit, dia tidak mau. Siapa tahu nanti sekian jam hilang. Siapa tahu nanti pagi, besok pagi hilang. Ini jam 12 malam misalnya ya. Tetap berangkat segera, biar jam 12 malam. Jangan menunggu besok. Inilah hasil Anda menonton video saya, Anda akan berbuat dengan cepat terhadap keluarga Anda. Sampaikan. Tidak, Pak. Segera berangkat, Pak. Ayo, naikkan ke mobil, atau naik sepeda motor, berangkat. Tenangkan pasien. Jangan menunggu-nunggu, nanti, besok, siapa tahu akan hilang. Jangan. Segera ke IGD terdekat. Anda misalnya mengalami dalam keadaan nyetir mobil misalnya, Anda tenang saja. Ya. Kalau ada orang lain suruh setir mobil, kemudian suruh ke UGD terdekat, atau Anda sendiri pelan-pelan ke UGD terdekat. Di mana saja. Di rumah sakit terdekat. Tenangkan diri Anda. Lakukan itu. Kalau Anda rasakan nyeri dada di dalam perjalanan Anda menyetir mobil. Syukur-syukur Anda ada orang lain yang menemani Anda, sehingga bisa mengawasi Anda dan menggantikan Anda menyetir mobil untuk mengantarkan ke IGD terdekat. Anda minta supaya diantarkan ke IGD terdekat. Nah, itulah yang harus Anda lakukan. Jangan ditunda-tunda. Kalau tidak serangan jantung,
Tidak ada penyumbat pembuluh darah arteri koronaria? Syukur. Kalau ada, Anda akan tertolong. Ya kan? Jangan ditunda-tunda. Kan sudah jelas Anda nyeri dada, mendadak lagi kan? Ya. Dan rasa Anda enak. Ya. Itu yang saya sampaikan tadi. Itu yang harus Anda lakukan untuk diri Anda sendiri dan orang lain. Jangan ditunda-tunda. Itu poinnya. Ya. Pesan-pesan saya ada yang menunda-nunda. Dia sudah siapkan ya, pakaian yang mau berangkat ke rumah sakit. Tapi akhirnya siapa tahu sebentar hilang. Tidak ada yang bersikap cepat. Akhirnya besoknya sudah tiada. Itu banyak yang terlambat. Ya. Makanya cepat. Bila Anda atau siapa saja yang mengalami, bila Anda berolahraga, ya, main bulu tangkis misalnya, atau lari, kenapa kok berat dada saya? Kok ngos-ngosan saya? Ya, panas dada saya. Dada terasa panas. Napas terasa berat. Atau naik tangga, seperti itu. Tidak nyaman di dada saat Anda beraktivitas, maka segeralah cek ke dokter jantung. Ya, bila Anda merasa seperti itu, jangan lanjutkan olahraga dulu, berhenti olahraga dulu. Apalagi yang berat-berat ya, pastikan jantung Anda sehat, aman. Sebelum Anda yakin sehat betul jantung Anda, jangan pernah olahraga berat. Ya, apalagi olahraga kompetitif. Apalagi umur Anda sudah 50 tahun ke atas, sudah berhenti. Ya. Jalan-jalan sehat aja. Ya, jalan kaki aja yang ringan-ringan. Cukup setiap hari Anda akan sehat. Justru berbahaya kalau kita berolahraga yang berat, justru malah petaka. Bukan sehat yang kita dapatkan, malah petaka yang kita dapatkan. Ya. Cerdas sekarang, mulai cerdas berolahraga. Cerdas. Ya. Yang penting goalnya sehat, yang terbaik. Nah, selanjutnya bagaimana kita mencegah? Itu yang penting, sahabatku. 35 tahun ke atas sudah ada risiko. Ya. Bagi kita yang sudah berumur 35 tahun ke atas, itu harus mencegah dengan sebaik-baiknya permasalahan ini. Jangan sampai terjadi serangan jantung pada diri kita. Caranya gimana? Ingat pola hidup sehat. Pola makan dan minum yang sehat. Dan kelola jiwa, hati Anda yang positif. Minimalkan stres dan lain-lain, kurangi kelelahan. Ya kalau sudah lelah ya istirahat, ngapain dipaksa-paksa ya. Mulai sekarang Anda bisa seperti itu. Anda mengukur kemampuan Anda bisa bersikap yang cerdas. Kalau lelah kenapa dilanjutin? Kalau ngantuk naik motor kenapa dilanjutin? Kan minggir aja istirahat kan? Nah cerdaslah. Kalau Anda ngantuk naik motor nyetil ya tabrakan. Cerdas. Ya tentu pola hidup sehat itu dari pola makan, ya, pola perilaku Anda untuk sehat. Tentu kurangi makan makanan yang berlemak, terutama lemak jenuh, lemak hewan. Ya. Dari makan makanan dari daging yang berlemak, daging kaki empat yang berlemak, itu kurangi betul. Ya, makanan dikelola dengan lemak-lemak, minyak kelapa sawit, itu lemak jenuhnya tinggi, itu kurangi. Lebih banyak dikukus, direbus mungkin ya makanannya. Itu sudah berupaya untuk lebih sehat. Ya. Jangan sering boleh, apalagi Anda ada masalah ya, profil lemaknya bagus, boleh. Ya. Jangan sering-sering aja ya menjadi kebiasaan buruk untuk makan makanan yang mengandung lemak jenuh. Di keju, blue band, margarin itu terus begitu aja, jangan ya. Kurangi yang namanya makanan otak, yang mengandung kolesterol tinggi, jeroan, yang itu ya. Biar Anda tahu juga, ya, cumi-cumi dan udang itu juga banyak kolesterolnya. Boleh, tapi ya kurangi. Apalagi kuning telur. Kalau kita makan telur, ya putihnya aja kita makan, kuningnya tidak usah banyak-banyak ya. Sekali-sekali boleh ya. Karena kolesterol juga dibutuhkan dari tubuh kita. Ya. Olahraga ringan yang teratur, itu harus Anda lakukan setiap hari. Di rumah aja, ya, olahraga ringan dan teratur. Kemudian rajin minum air putih,
Apalagi Anda berolahraga ya, minum air putih yang banyak itu akan terjadi pembersihan pembuluh darah. Dibuang langsung lewat kencing. Ya. Detak jantung Anda kencang, Anda tambah air minum yang cukup sehingga terjadi pembersihan pembuluh darah. Ya. Kencing Anda harus tetap putih, ya, tidak boleh kencing Anda kuning sekali begitu ya. Indikator Anda cukup minum adalah kencing Anda berwarna putih atau sedikit kuning lah. Ya, jangan kuning sekali ya. Kemudian cek laboratorium panel lemak darah Anda atau profil lemak darah Anda. Kolesterol total, HDL, LDL, dan trigliserida. Itu cek, pastikan normal. Selalu normal. Bahkan Anda rutin nanti periksa 6 bulan setahun sekali, kalau udah berumur 35 tahun ke atas. Dalam keadaan normal, terus-menerus saya kira setahun sekali cukup. Di samping pola hidup yang sehat tadi. Ya, olahraga dan seterusnya dan seterusnya. Tips saya untuk alternatif, rajin pijat refleksi seluruh titik-titik tubuh Anda yang pernah saya sampaikan di video-video sebelumnya. Semua dipijat dari lutut ke bawah, dari siku ke bawah, pijat-pijatlah. Secara rutin, baik dengan tangan maupun dengan alat, itu akan membantu semua organ-organ Anda akan sehat, termasuk pasti bisa mencegah serangan jantung. Ya. Di samping juga kelola jiwa dan pikiran Anda dengan menghipnoterapi diri sendiri. Masuk alternatif di sini. Ya. Jadi kalau Anda bisa energi, Anda bisa cegah diri Anda dengan energi. Supaya semua cakra-cakranya bersih dan aktif, sehingga semua cakra mayor Anda akan berfungsi dengan baik, dan organ-organ vital Anda juga berfungsi dengan baik. Dalam ini adalah cakra jantung. Jadi belajar dulu masalah energi ya. Baru Anda bisa menterapi diri Anda sendiri atau mencegah penyakit dengan energi. Dengan membersihkan secara rutin cakra-cakra mayor Anda dan membersihkan secara rutin secara umum. Ya, ada penyapuan umum dari muka dari belakang, Anda lakukan rutin dan semua cakra dibersihkan, kasih energi. Dengan demikian, semua organ vital Anda akan sehat, termasuk organ jantung. Jadi di sini lengkap. Medis alternatif, mari kita padukan untuk membuat sehat yang lebih paripurna. Demikianlah sahabatku tentang serangan jantung. Saya ingatkan, jangan ditunda-tunda ya. Bila Anda mengalami atau ada keluarga Anda, teman Anda yang Anda nilai punya gejala seperti serangan jantung, segera antarkan dia ke UGD terdekat. Segera Anda meluncur ke UGD terdekat bila Anda dalam perjalanan menyetir mobil dan lain-lain. Jangan ditunda. Syukur-syukur setelah diperiksa tidak gejala serangan jantung. Saya akhiri. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Om Santi 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 Om.